guys, today we will study second semester 9th grade material. The material we will study today is narrative text, passive voice, report text, advertisement, and song. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari adalah narrative text. Simak baik-baik ya guys. Guys, di sini aku akan menjelaskan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Definition of narrative text. Narrative text is a story or a spoken or written account of connected events. Yang artinya, teks narasi adalah sebuah cerita atau kisah lisan atau tertulis tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan. Social function atau fungsi sosial dari teks naratif adalah untuk menghibur pembacanya dan menghadapi pengalaman aktual atau beragam dengan cara yang berbeda. Selanjutnya kita membahas struktur dari cerita narasi. Yang pertama ada orientation. Orientation merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita narasi. Yang kedua ada complication. Complication merupakan bagian yang berisi permasalahan dalam cerita. Yang ketiga ada resolution. Resolution merupakan bagian penyelesaian atau akhir dari cerita. Yang terakhir, reorientation merupakan bagian yang berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientation boleh ada atau tidak ada. Selanjutnya kita akan membahas types of narrative text. Yang pertama ada fable. Fable merupakan cerita binatang yang bersifat seperti manusia. Contohnya ada si kancil. Yang kedua ada folklore. Folklore merupakan cerita rakyat yang identik berasal dari Indonesia. Contohnya ada bawang merah bawang putih. Yang ketiga ada fairy tale. Fairy tale merupakan dongeng yang identik berasal dari negara barat. Contohnya ada Cinderella. Yang keempat ada legend. Legend atau legenda biasanya ceritanya ada bendanya nih. Contohnya Danau Toba. Yang kelima ada mitos. Mitos merupakan kisah berlatar masa lampau, contohnya Aji Saka. Oke, next, sekarang kita akan belajar passive voice. Simak baik-baik ya guys. Kalimat pasif atau passive voice adalah bentuk ketika subjek gramatikal yaitu orang atau benda yang mengalami akibat suatu tindakan lebih penting dibandingkan orang atau benda yang menimbulkan akibat tersebut. Passive voice is the form when grammatical subject, that is the person or thing which experience the effect of an action is more important rather than the person or thing which causes the effect. Nah, selanjutnya ada function of passive voice atau fungsi dari kalimat pasif. Yang pertama, saat kita ingin menunjukkan ketertarikan pada orang atau objek yang mengalami suatu tindakan dibandingkan orang atau objek yang melakukan tindakan tersebut. Contohnya, yang pertama, sekolah ini dibangun pada tahun 1850. Kita tertarik pada sekolah tersebut bukan siapa yang membangunnya, ya kan? Nah, fungsi yang kedua yaitu ketika kita tidak mengetahui atau tidak ingin mengungkapkan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Contohnya nih, semua makanan ringan telah dimakan. Pembaca kan tidak mengetahui siapa yang memakan makanan ringan tersebut. Nah, fungsi yang terakhir adalah saat kita menulis teks formal. Beralih ke kalimat aktif akan membuat tulisan kita lebih jelas dan mudah dibaca. Contohnya, planet Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium. Terlihat lebih jelas bukan? Nah, selanjutnya, forming the passive voice using several tense. Artinya, membentuk kalimat pasif menggunakan beberapa tenses. Kalian silakan simak dan baca dengan teliti karena di sana sudah aku jelaskan tenses-tenses yang ada, rumus-rumusnya, contoh-contohnya. Semoga ngerti ya, guys. Nih, supaya kalian nggak bingung ya, di sana terdapat rumus yang berisi is or am or are. Is digunakan ketika subjeknya she, he, it. Am digunakan ketika subjeknya I. Dan are digunakan ketika subjeknya you, they, we. Nah, yang di bawahnya nih untuk rumus yang berisi was or were itu kurang lebihnya sama sih guys. Kalau was itu digunakan untuk subjeknya I, she, he, it. Sedangkan kalau were digunakan untuk subjeknya
you, we, they. Sama kan? Kurang lebihnya seperti itu. Kalian bingung gak sih kenapa kok semua rumusnya menggunakan verb to ya? Ya karena pada dasarnya passive voice atau kalimat pasif itu menggunakan kata kerja yang ketiga. Jadi jangan sampai keliru ya. Pokoknya apapun yang menggunakan kalimat pasif pasti verbnya harus verb 3. Nah ini dia nih bab ketiga dari materi Bahasa Inggris kelas 9 yaitu report text. Nih aku jelasin ya menggunakan bahasa Indonesia. Definisi dari report text adalah teks yang biasanya memuat fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah yang menyajikan informasi tentang observasi. Sedangkan tujuan teks laporan yaitu yang pertama untuk menggambarkan sesuatu secara umum. Yang kedua untuk menggambarkan dengan apa adanya. Yang ketiga menyajikan informasi tentang sesuatu. Nah, selanjutnya aku akan membahas generic structure of report text atau struktur dari teks laporan. Yang pertama ada classification atau klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini berisi pernyataan-pernyataan umum tentang sesuatu hal yang akan kita bahas. Yang kedua ada description. Deskripsi atau description adalah penggambaran fenomena atau situasi apapun yang terjadi. Yang ketiga ada conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan adalah komentar pribadi sang penulis mengenai suatu objek laporan. Selanjutnya tuh ada language feature of report text atau ciri kebahasaan dari teks laporan. Yang pertama, menggunakan temus present tense. Yang kedua, menggunakan kata benda umum. Yang ketiga, menggunakan istilah teknis. Dan yang terakhir, menggunakan proses relasional. Nah, ini dia nih materi bab 4, yaitu advertisement atau iklan. Siapa sih yang nggak tahu iklan? Nah, advertisement is a text, picture, audio, or video that promote as product. Dalam bahasa Indonesia, iklan adalah sebuah teks, gambar, audio, atau video yang mempromosikan suatu produk. Nah, social function dari iklan yang pertama nih, kalian pasti udah tahu dong, pasti untuk mempromosikan suatu acara, produk, atau layanan menjadi lebih populer di kalangan masyarakat umum. Yang kedua, untuk menarik dan memujuk orang agar menindaklanjuti acara, produk, atau layanan tersebut. Nah guys, ternyata iklan ini ada strukturnya juga loh. Yang pertama ada opening atau pembukaan. Pembukaan ini memuat judul teks, salam pembukaan, dan tujuan dari iklan tersebut. Apakah iklannya untuk mengumumkan suatu acara, menjual produk, atau menawarkan layanan nih? Yang kedua ada content. Content adalah bagian utama dari teks itu. Menjawab pertanyaan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi kayak intinya gitulah ya. Yang ketiga ada closing atau penutupan. Penutupnya adalah tindakan lanjut acara, produk, atau layanan. Ini menyukai informasi tambahan kontak orang, akun media sosial, ajakan bertindak, dan salam penutup. Jadi kayak ada sosmednya gitulah nanti di akhir, gitu-gitulah ya guys. Nah, ada juga loh fitur bahasa iklan. Yang pertama nih, menyoroti poin-poin penting. Gak mungkin dong semua informasi dalam produk atau layanan kita taruh di sana. Jadi kita harus mengambil poin-poin pentingnya saja nih. Yang kedua, menggunakan ungkapan yang menarik dan logis. Jadi harus menarik dan masuk ke logika ya guys. Nah, yang ketiga, menggunakan suggestion, expression, atau menggunakan ekspresi dan sugesti nih. Wah, akhirnya kita sampai juga di materi terakhir dari materi kelas 9, yaitu song atau lagu. Siapa nih di sini yang belum pernah nyanyi sama sekali? Silahkan komen di bawah ya. Nah, lagu adalah suatu susunan nada atau suara secara berurutan, gabungan dan hubungan waktu sehingga menghasilkan suatu komposisi musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Ada juga loh ternyata tujuan dari lagu itu. Lagu digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan ide dalam dunia yang menghibur. Lagu juga dapat digunakan untuk menyampaikan kritik sosial, nilai-nilai moral yang tersembunyi dalam liriknya. Wah, pantas saja banyak yang orang galau tuh mendengarkan lagu.
Ternyata emang untuk mengekspresikan dirinya aja. Nah, ini dia nih yang menurut aku belum semua orang tahu struktur dari sebuah lagu. Yang pertama, intro. Intro sih udah banyak ya yang tahu. Intro adalah bagian awal lagu yang belum terdengar suara penyanyinya, hanya instrumen saja. Yang kedua ada verse atau bait. Bait adalah bagian pengantar ke chorus. Yang ketiga ada bridge. Bridge digunakan untuk menjembati antara bagian-bagian lagu. Yang keempat ada chorus. Chorus adalah inti pesan atau cerita pada lagu yang menggunakan pola nada yang berbeda dan lebih baik dibandingkan verse. Yang kelima ada refrain. Refrain atau ref biasanya lebih sederhana dibandingkan chorus. Bedanya, ref bermakna pengulangan. Yang keenam ada coda. Coda merupakan bagian akhir lagu dengan nada dan syair menutup lagu. Berbeda dengan bridge, coda mengambil beberapa lirik dan nada yang sudah ada sebelumnya. Thank you ya guys sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian bisa mengerti. Bye-bye.